Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita dapat berkumpul bermuajahah membahas tentang Mu'tazilah dan pokok pemikirannya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Abah Harir selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja, yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah Mu'tazilah dan pokok pemikirannya. Lanjut yaitu B, rumusan masalah. Apa pengertian Mu'tazilah? Yang pertama. Yang kedua itu latar belakang aliran Mu'tazilah. Yang ketiga tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang keempat ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah. Lanjut, pengertian Mu'tazilah. Perkataan atau Mu'tazilah berasal dari kata iktizal yang artinya memisahkan diri. Itu arti dari kata Mu'tazilah, itu memisahkan diri, berarti menyendiri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Itu pengertian Mu'tazilah. Lanjut yaitu latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriyah di kota Bashrah, Irak. Bashrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan, ilmu kebudayaan, kebudayaan Islam. Selain itu aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota Bashrah, Irak. Semakin meluasnya dan makin banyak orang-orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Itu banyak sekali di sana di kota Bashrah yang ingin menghancurkan agama Islam, itu terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri, itu dari agama Islam sendiri, karena masalah politik. Itu yang pertama. Golongan Khawarij yang pada muncul lontaran masalah-masalah politik. Namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi tentang masalah iman dan kufur. Menurut mereka orang Islam yang demikian itu menurut Wasil bin Atta bukan mukmin dan bukan pula kafir. Lalu ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia berbeda pendapat dengan gurunya dan memisahkan diri daripadanya. Itu Wasil bin Atta itu bukan mukmin dan bukan pula kafir. Lalu ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia pendapatnya sendiri itu memisahkan dirinya dengan gurunya. Itu pendapatnya sendiri diakui sendiri, nah itu, dan dia memisahkan dirinya pada gurunya. Mengenai arti dan asal-usul kata Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam, yaitu yang pertama versi Al-Mas'udi. Sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang membuat dosa besar bukan mukmin juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi dari keduanya. Jadi menurut versi Al-Mas'udi,
itu mula-mula menjadi sifat orang yang berbuat dosa besar, kemudian menjadi sifat atau nama golongan yang berpendapat tentang posisi yang berdosa besar. Golongan yang berpendapat itu disebut Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berbuat dosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Itu menurut versi Al-Mas'udi. Lanjut yaitu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah itu ada 8. Yang pertama Wasil bin Atta 80 sampai 131 Hijriah. Wasil bin Atta Al-Ghazali adalah pendiri aliran Mu'tazilah pertama sekaligus sebagai pemimpin pertama aliran Mu'tazilah. Ia dikenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Itu yang pertama kali, yaitu Wasil bin Atta. Itu yang pertama. Tokoh yang kedua itu Al-Alaf 131 sampai 235 Hijriah. Nama lengkap adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah setelah Wasil bin Atta. Ia banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur dan terperinci. Itu menurut Al-Alaf. Dia mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Tuh, yang ketiga yaitu Bishr bin Al-Mutamir. Itu wafat 226 Hijriah. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Yang keempat An-Nazam, yang kelima Al-Jubai, yang keenam Al-Hayat, yang ketujuh Al-Qad Abdul Jabbar, yang kedelapan Az-Zamakhsyari. Lanjut yaitu tentang yang poin D, ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah itu ada ajaran pokok-pokok aliran Mu'tazilah itu ada 5 ajaran prinsip utama aliran Mu'tazilah. Kelima ajaran pokok tersebut, yang pertama yaitu At-Tauhid, kemahaesaan Allah. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid, kemahaesaan Allah. Itu yang pertama. Oleh karena itu kaum Mu'tazilah menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Mereka juga menolak paham beatific vision, Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Itu kemahaesaan menurut ajaran-ajaran aliran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu Al-Adl, yang ketiga Al-Wad wal Al-Waid. Yang keempat yaitu Al-Manzilah bainal munzilatain. Yang kelima yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya, itu sependapat dengan ajaran-ajaran umat Islam lainnya atau golongan-golongan umat Islam yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, tapi tujuan dan niatnya itu sama dari golongan yang lainnya, umat Islam lainnya. Apakah serumuan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan? Lanjut yaitu yang terakhir, bab 3, kesimpulan. Mu'tazilah berasal dari kata itizal, yang artinya itu memisahkan diri atau memisahkan diri sendiri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga berkecenderungan
berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Nah, itu arti dari Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Bashrah, Irak. Menurut Al-Masudi, sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Tuh. Sedangkan menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat antara Wasil bin Atta dengan Hasan Basri di Masjid Bashrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-keduanya itu bisa salah. Sekurang-kurangnya itu tidak jelas siapa yang benar, sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang kurang benar atau menyeleweng. Kalau kedua golongan tersebut menyeleweng, maka kami harus menjauhkan diri atau i'tazal. Nah, ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah adalah at-tauhid, itu yang pertama. Yang kedua itu al-adl, yang ketiga al-wad wal al-waid, posisi di antara dua posisi. Yang ketiga yaitu al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Yang kelima itu amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.